Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas soal geometri molekul, yaitu materi ikatan kimia di kelas 10. Berikut ini adalah soalnya. Soalnya adalah tentang domain elektron. Senyawa IF5 memiliki struktur geometri oktahedral. Domain elektronnya terdiri dari, kita harus garis bawahi dulu, geometri oktahedral. Kalimat ini akan membantu kita untuk menjawab soal. Nah, oktahedral itu adalah 8 bidang atau muka, artinya dia memiliki 6 ikatan. Nah, ini harus diingat kembali ya pada materi sebelumnya. 6 ikatan itu nanti akan membentuk 8 bidang. Nah, 8 bidang itu seperti ini, kurang lebih ya. Dan ini adalah bentuk molekulnya atau geometri oktahedral. Nah, kita lihat dari mana 8 bidang, perhatikan. Ya, ini bidang ke-1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 bidang yang bagian atas ya, dengan dasarnya atau alasnya adalah segi 4. Nah, ini adalah alasnya yang di tengah ya. Tadi bidang bagian atasnya. Nah, sekarang tadi sudah 4, sekarang 4 lagi bidang yang di bawah. 1 berarti udah 5, 6, 7 ya. Nah, terakhir 8. Nah, itu artinya oktahedral, berarti 8 bidang yang dibuat dari 6 ikatan. Kita lihat 6 ikatan dari bentuk oktahedral tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada atom pusatnya, kemudian di sini ada 6 ikatan ya. 6 ikatannya kita lihat, kita tunjukkan. 1 ya, 6 pasang elektron, artinya ya 6 ikatan itu terdiri dari 6 pasang elektron karena ikatan itu terbentuk dari sepasang paling sedikit ya, sepasang elektron. Jadi ada 1 ikatan, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 pasang elektron, artinya 6 ikatan. Nah, 6 ikatan ini nanti tidak selalu seluruhnya itu terikat, tetapi bisa juga mengandung pasangan elektron bebas. Nah, kita sebenarnya dengan memahami dari kalimat geometri oktahedral, itu sebenarnya di sini kita sudah bisa memilih ya, yang kira-kira sesuai dengan jawaban. Artinya harus ada jumlahnya 6 ya. Nah, kalau dilihat di sini A itu kan 4 PeI dan 0 PeB, berarti ikatannya atau jumlah PE-nya hanya 4 ya kan, dan seterusnya. Kalau misalnya yang B itu berarti ada 5 PE. Kemudian yang C ada 6 PE, yang D ada 6 PE juga. Kemudian yang E ini tidak ada ikatan, berarti tidak mungkin ya kan. Jadi pilihan yang mungkin benar untuk soal ini adalah C dengan D. Nah, nanti kita bahas, kita jelaskan, kemudian nanti kita bisa tentukan mana pilihan yang paling tepat ya. Nah, kita kembali mengingatkan untuk mengetahui berapa nomor atom dari atom-atom yang membentuk senyawa IF5. Ya, kita lihat bahwa F dan I itu terletak di golongan 7A. Ini ya. Kita lihat di situ I dan F-nya ya, jadi segolongan. Mereka letaknya di golongan 7A, artinya adalah mereka memiliki elektron valensi 7, ya kan? Jadi ingat kembali
tentang letak unsur-unsur atau atom-atom dalam sistem periodik itu sesuai dengan nomor golongan. Nah, pada IF5 kita lihat jumlah I itu 1 buah dan mengikat 5 buah atom F. Ini bisa kita katakan bahwa I adalah sebagai atom pusat. Kemudian F adalah sebagai atom atau ligan yang terikat pada atom pusat I. Banyaknya adalah sebanyak 5. Ya, perhatikan di situ bahwa F-nya adalah sebanyak 5 yang diikat pada atom pusat I. Nah, tadi kita katakan bahwa I itu memiliki elektron valensi 7. Nah, kita akan gambarkan struktur Lewis-nya dengan meletakkan 7 elektron valensi berupa titik atau dot ya. Nah, ada 7, begitu juga dengan F. F juga memiliki 7 elektron valensi. Kita lihat F-nya ada 7 titik dengan masing-masing 3 berpasangan dan satunya tunggal ya, elektronnya masih tunggal. Ini juga sama dengan I. Nah, pada IF5 berarti F itu akan terikat pada I sebanyak 5 buah. Tetapi kita lihat di sini, formasi dari I itu hanya memiliki 1 yang tunggal. Karena itu, I akan melakukan penataan ulang dari formasinya sehingga dia bisa mengikat 5F. Ya. Nah, berarti I ini yang berpasangan itu harus berjauhan. Ya, menata ulang formasinya dengan mengambil letak elektron-elektronnya menjadi berjauhan, tidak berpasangan, sehingga dia memiliki 5 elektron yang siap berikatan dengan 1 elektron dari F yang tunggal ini. Kita lihat ya di situ ya, berarti I sekarang nih sudah punya 5 elektron yang tidak berpasangan, dan mereka ini siap berikatan dengan 5 buah F. Nah, kita hilangkan pasangan elektron di F, 3 pasangan elektron di F ya. Karena yang nanti berikatan adalah hanya 1 F ini yang masih tunggal. Nah, ini adalah masing-masing dari F yang membawa 1 elektron tunggal untuk berikatan dengan I. Terbentuklah 5 pasang ikatan antara I dengan F yang merupakan ikatan kovalen tunggal dan merupakan ikatan kovalen murni karena masing-masing dari atom I dan F menyumbangkan 1 buah elektron untuk berikatan. Perhatikan bahwa kita mendapatkan 5 pasang elektron terikat atau PEI. Kita tuliskan berarti PEI-nya ada 5 buah ya. Karena di optionnya ada pilihannya adalah berupa domain elektron. Kemudian perhatikan di situ bahwa ada 1 pasang dari elektron di sekitar atom pusat I yang bebas atau tidak digunakan untuk berikatan. Nah, ini adalah 1 pasang elektron yang kita sebut sebagai 1 PeB ya. Karena itu kita lihat pilihannya adalah yang benar, yang D, yaitu 5 PeI dan 1 PeB. Nah, ini kalau dijumlahkan, 5 PeI dengan 1 PeB itu akan menghasilkan 6 Pe atau 6 pasang elektron yang tadi di awal sudah kita bahas bahwa bentuk molekul dari atau geometri molekul dari IF5 adalah oktahedral, artinya memiliki 6 pasang elektron. Jadi ini sudah sesuai ya dengan yang diberikan oleh soal. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang soal geometri molekul untuk IF5. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembahasan soal kimia berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.